Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita semuanya kesehatan yang afiah, yang sempurna, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa menggunakan kesehatan tersebut untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kita umur yang panjang fi taatillah. Semoga Allah memberikan kita hidayah, taufik dan inayah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melindungi kita, mengajarkan kita kepada hal yang baik, sehingga mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun mereka berada, insyaallah diberikan syafaatul uzma oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin pemirsa yang berbahagia, marilah kita lanjutkan ta'lim kita pada kesempatan ini, pada episode yang ketiga, yang insyaallah kita akan bahas tentang hadis Bulughul Maram, hadis yang kelima dan keenam. Sebelumnya marilah kita buka majelis taklim kita ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab surat Al-Fatihah bersama-sama dengan niat semoga apa yang kita lakukan, ibadah-ibadah kita, Allah terima semuanya. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita, saum Ramadan kita yang kemarin Allah terima, Allah kabulkan, dan Allah lipat gandakan pahalanya seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan dalam sebuah hadisnya. Beliau bersabda, "Man shama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annahu kasyamid dahri." Siapa saja yang berpuasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, kemudian dia tambahkan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama, seperti dia berpuasa 1 tahun penuh. Dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa dahar, puasa 1 tahun penuh, dengan menambahkan Ramadan kita 6 hari saja di bulan Syawal. Boleh di awal, boleh di akhir, boleh di tengah, boleh secara berulang-ulang atau berjarak-jarak, misalkan Senin dan Kamis, ya boleh dengan kapan saja kita bisa, asalkan pada bulan suci Syawal. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita baca Ummul Kitab. Semoga apa yang kita hajatkan, kita niatkan, wabil khusus taklim kita, semoga terus berkembang, semoga terus Allah berikan keringanan, kesempatan, dan Allah berikan kemudahan di dalam taklim kita ini. Semoga mudah-mudahan kita bisa mengkhatamkan kitab Bulughul Maram. Amin Allahumma amin.
ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratir rasul bi niyatil qabul bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Allahumma. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan mulaikan pembahasan kita pada hadis berikutnya, yaitu hadis yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddits rahimallahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid dharaini amin Allahumma amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yagtasil ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. Akhrajahu Muslimun. Walil Bukhari la yabulanna ahadukum fil ma'il ladzi la yajri thumma yagtasil fihi. Wali Muslimin minhu wali Abi Dawud wala yagtasil fihi minal janabah. Hadis ini dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yagtasil ahadukum, janganlah kalian mandi, salah seorang di antara kalian, fil ma'id da'im, pada air yang tergenang, pada air yang tidak mengalir. Wahwa junubun, sedangkan dia, orang yang mandi tersebut, dalam keadaan junub. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sedangkan menurut Imam Al-Bukhari, hadis beliau mengatakan la yabulanna ahadukum fil ma'il ladzi la yajri thumma yaktasilu fi. Janganlah salah seorang di antara kalian mengencingi atau kencing pada air alladzi la yajri, air yang tidak mengalir atau air yang tergenang, thumma yaktasil, kemudian dia mandi fihi, pada air itu. Nah, ini juga hadis Imam Muslim juga. Sedangkan hadis dari Imam Abu Dawud mengatakan la yaktasil fihi minal janabah, janganlah kalian mandi pada air yang tergenang tadi itu, walhal keadaan kita sedang junub. Pemirsa, al-ma'ud daim. Apa arti al-ma'ud daim? Air yang alladzi la yajri atau ar-rakidus sakin. Air yang tidak mengalir, artinya air yang tenang, air yang tidak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Artinya air itu tetap, gitu. Kemudian al-junubu, apa arti al-junubu? Ini tahlil labzi, ini kosakatanya. Al-junub artinya mangkanat alaihi janabah. Junub artinya orang yang sedang dalam keadaan janabah. Baik janabahnya itu bil jam'i, dengan sebab dia melakukan jima, ataupun ikhrajul mani, keluar air mani. Tsumma yaktasil fi, kemudian dia mandi pada air itu, pada air yang tergenang itu. Ini menurut hadis Imam Muslim. Sedangkan menurut Imam Al-Bukhari, la yabulanna ahadukum fil ma'is sakin, janganlah salah seorang kalian kencing di dalam air yang tergenang, kemudian
Kemudian kalian mandi dengan air tersebut. Au yatawadda'a minhu, atau kita berwudu dengan air itu. Ya. Kemudian wali muslimin minhu, dan Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini ya sama dengan Imam Bukhari tadi. Beliau mengatakan la yabulana ahadakum fil ma'il ladzi la yajri thumma yaghtasil minhu. Ya. Wala yagtasil birrafi ala anahu nafyun bimakna an-nahyu. Lam di sini dikatakan atau dinamakan lam nafi, tidak mandi, tapi bimakna an-nahyu. Makna lam di sini, lam nafi di sini adalah sebuah larangan. Larangan untuk mandi. Ya. Kemudian mafhum hadis la yaktasil ini adalah lau kanal ma'u jarian. Lau kanal ma'u, apabila seandainya air itu jarian, mengalir, lam yamna minal baul, maka tidak dilarang untuk buang air kecil di tempat itu. Misalkan di kampung kita atau di daerah kita ada sungai yang mengalir airnya, maka boleh di sana kita buang air kecil dan kita uduk atau mandi di sungai itu boleh. Ya. Gaira annal afdala tarkuhu. Ya. Tanpa ada keabdalan untuk meninggalkannya. Artinya tidak ada keabdalan untuk meninggalkan atau tidak pipis di sana. Kalau misalkan air itu banyak walaupun tergenang, maka meninggalkannya adalah afdol. Artinya tidak kencing dalam air itu adalah afdol. Walaupun air itu lebih dari 2 kulah atau telaga besar. Ya, biasa kalau kita di kampung-kampung itu, kalau kita mau wudu itu tidak pakai pancuran atau keran, tapi dengan kolam. Nah, kolamnya itu besar, lebih dari 2 kulah. Nah, seandainya ada anak kecil yang pipis di kulah itu, di kolam itu, maka tidak menjadi masalah. Boleh kita uduk di dalamnya itu. Tapi meninggalkan pipis pada air yang tergenang, itu hukumnya adalah afdol, lebih utama. Baik. Fiqhul hadis, kesimpulan hadis kita pada hadis yang kelima ini adalah yang pertama, nahyul junub aniktisali filma iddaim. Dilarangnya seseorang yang sedang dalam keadaan junub mandi pada air yang tergenang. Ya, tetap di catatan, tetap kita sebagai catatan kita adalah yang dimaksudkan dengan air yang tergenang di sini adalah yang kurang dari 2 kulah. Itu larangannya. Kalau misalkan telaga besar, ketika kita junub boleh kita langsung nyemplung atau langsung ke dalam kolam itu boleh. Tapi meninggalkannya adalah afdol. Kalau airnya tergenang atau tetap. Yang kedua, la yunajjisul ma'u bigaslil junubih. Tidak menyebabkan air tersebut menjadi najis ketika orang junub mandi di dalam kolam itu. Jadi tidak mengapa, ya, tidak masalah. Artinya air itu tidak akan menjadi najis ketika orang junub langsung mandi dalam kolam itu. Walaupun airnya kurang dari 2 kulah. Ya. Kecuali kalau misalkan dia baul, dia kencing, dia pipis dalam air yang kurang dari 2 kulah itu, maka itu harus ditinggalkan. Nah ini artinya di sini bahkan dia meninggalkan perkara itu adalah lebih afdol. Lebih afdol, dia tidak
mandi di dalam kolam yang kurang dari 2 kulah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah an-nahyu anil bauli fil ma'ir raqid. Larangan kita membuang air kecil atau pipis pada air yang tergenang. Dilarang. Baik itu airnya kurang dari 2 kulah ataupun lebih. Ketika air itu kurang dari 2 kulah, kemudian kita pipis di sana, maka bisa jadi air itu akan menjadi mutanajis. Apabila air itu akan berubah seperti yang kita bahas pada episode yang kedua, salah satu dari 3 sifat-sifat air itu. Apakah warnanya, apakah rasanya, ataukah baunya. Ketika air kurang dari 2 kulah, gara-gara pipis tadi berubah salah satu sifat air yang 3, maka terjadilah air itu hukumnya menjadi najis. Maka wajib hukumnya air itu dibuang atau ditambahkan ukurannya supaya melebihi dari 2 kulah, sehingga sifat-sifat airnya akan menjadi normal kembali. Itu. Yang kedua, apabila ada seseorang yang pipis dalam air yang lebih dari 2 kulah sehingga tidak menyebabkan air itu berubah sifatnya, maka meninggalkannya adalah lebih afdol. Artinya tidak pipis dalam air itu adalah lebih diutamakan sekiranya walaupun sekiranya orang itu tetap pipis tidak mengubah sifat-sifat air, maka air itu menjadi tetap suci dan menyucikan. Boleh kita wudhu di sana? Boleh. Boleh kita mandi di sana? Boleh. Karena air itu tidak berubah sifat-sifat dari air itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kesimpulan kita dalam hadis ini adalah itsbatu najasatil baul. Ditetapkannya najis bagi sesuatu atau bagi pipis itu, tetap hukumnya najis. Ya, tetap hukumnya najis. Tidak ada rukhsah atau keringanan dalam hal pipis itu, apakah dia najis atau tidak. Kecuali ada pengecualiannya, kalau misalkan pipis bayi laki-laki yang hanya masih meminum ASI. Ketika seorang bayi laki-laki lahir, kemudian dia hanya minum ASI sampai 2 tahun, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Ya, sempurna seorang ibu menyusui anaknya itu 2 tahun sempurna. Itu paling sempurna. Nah, ketika seorang ibu hanya menyusui anaknya, tidak pernah minum selain ASI, tidak pernah makan selain ASI, kemudian bayi itu pipis, maka ini cara mensucikannya hanya memercikkan ke bagian kotoran itu, dan ini disebut najis mukhaffafah atau najis yang ringan. Beda halnya dengan bayi perempuan. Kalau bayi perempuan, walaupun dia hanya minum ASI saja, ketika dia pipis, maka tetap dihukumi najis mutawassithah, itu najis yang sedang. Artinya ketika itu terjadi pipis anak itu, maka wajib dibersihkan, disucikan apa yang kena oleh pipis itu. Demikian hadis yang kelima. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang keenam, kita akan bahas tentang sisa dari air penyucian atau air mandi. Apabila ada pertanyaan tentang hadis yang kelima tadi,
maka boleh ditulis di kolom komentar supaya insya Allah nanti kita akan bahas pada sesi berikutnya. Baik, hadirin pemirsa yang berbahagia, kita akan bacakan hadis yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. An rajulin sahiban nabi sallallahu alaihi wasallam qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tagtasilal mar'atu bi fadlir rajuli awir rajulu bi fadlil mar'ati wal yagtarifa jami'a. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa isnaduhu sahihun. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang laki-laki sahabat Nabi yang tidak diketahui namanya. Ya. Bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah melarang, ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mandi seorang perempuan bifadlir rajuli, dari sisa air bekas mandi seorang laki-laki, ataupun sebaliknya seorang laki-laki mandi menggunakan bekas atau sisa air dari seorang perempuan. Artinya di sini jelas adalah suami dan istri. Ya. Artinya seorang suami dilarang oleh Rasul mandi menggunakan bekas air mandi istrinya. Ataupun sebaliknya, seorang istri mandi bekas atau sisa air yang digunakan mandi oleh suaminya. Wal yagtarifa jami'an. Sedangkan yang disunahkan, yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah adalah supaya mereka bareng-bareng mandi, itu boleh. Bareng-bareng mengambil air itu boleh. Mandi dalam satu waktu, satu tempat itu boleh. Tapi bergantian dengan bejana yang sama, itu Rasulullah larang. Ya. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa isnaduhu sahih. Ini hadis dari Abu Dawud, An-Nasa'i, dan sanadnya sahih. Kemudian makna secara global hadis ini adalah larangan untuk bersuci dari setiap seorang laki-laki atau seorang suami dan seorang istri menggunakan sisa dari bekas yang dipakai untuk bersuci oleh seorang suami atau istri. Kemudian min ina'in wahidin, ya, fi waktin wahidin, pada bejana yang satu dan waktu yang satu. Wa tahlilul labzi, perincian lapas hadis ini, yang pertama, seorang laki-laki tadi, sahabat Nabi itu adalah tidak diketahui siapa namanya. Ya. Namun tidak menjadi masalah, tidak menjadi problem kesohihan hadis tersebut. Bukan berarti ketika sahabat Nabi ini tidak diketahui namanya menyebabkan kedudukan hadis itu menjadi misalkan turun levelnya, tidak. Tetap menyebabkan tetap tidak mengubah dari kesohihan hadis tersebut. Kemudian bifadli rajuli, artinya bil ma'il baqi ba'da guslihi. Bifadli rajuli artinya seorang perempuan dilarang oleh Rasulullah menggunakan air sisa
dari bekas penyucian atau bekas mandi dari suaminya. Demikian juga sebaliknya. Namun apabila yang digunakan tadi hanya misalkan gosok tangan atau hanya basuh kaki saja, bukan untuk bersuci, maka nggak masalah. Yang jadi masalah di sini adalah ketika air itu digunakan untuk bersuci. Misalkan ada air 1 ember, ya 1 ember. Nah 1 ember ini dipakai oleh suami kita, ya, dia mandi. Nah ada sisanya. Itu yang kita pakai untuk berwudu atau untuk mandi. Itu yang nggak boleh. Sisa air itu, ya. Kemudian wal yaktarifa, maksud dari wal yaktarifa itu adalah akhdhul ma'i bil yad, mengambil air dengan tangan. Karena mungkin dulu itu gayung itu masih jarang, ya, masih susah. Jadi orang mandi pakai tangan dia mandi. Nah, ketika si suami istri mandi bareng-bareng pakai tangan, gayungnya itu nggak apa-apa. Malah itu yang Rasulullah anjurkan. Ketika misalkan seorang suami dan istri mau mandi bareng, mandi junub bareng, maka bareng-bareng pakai tangan nggak masalah. Bareng-bareng pakai tangan nggak masalah. Yang masalah itu adalah suaminya mandi duluan, baru istrinya memakai bekas dari sisa mandi suaminya. Nah, itu yang dilarang oleh Rasulullah. Kemudian di sini ada falwau lil atfi ala nahyil wal matuf mahdhub takdiruhu wa qala wal yaktarifa fallamu lil amri. Jadi wal yaktarifa lam jasana perintah. Nah, ini sekaligus perintah ini. Bukan hanya boleh, tapi hal langsung perintah dari Rasul, maka menggunakan dengan tangan atau bersama-sama. Sedangkan wawu di sana adalah linnahi. Linnahi artinya larangan. Baik, kemudian fiqhul hadis. Pemahaman hadis, kesimpulan hadis kita pada hadis yang ke-6 ini adalah yang pertama nahyul mar'ati nahyul mar'ati aniktisali bil ma'il ladzi baqiya min ghuslir rajuli. Larangan bagi seorang istri mandi dengan air yang dipakai atau bekas yang dipakai oleh suaminya. Yang pertama. Yang kedua, nahyur rajuli aniktisali bil ma'il ladzi baqiya min ghuslil mar'ati. Sebaliknya bahwa laki-laki dilarang oleh Rasulullah mandi dengan memakai air bekas dari mandi yang digunakan oleh istrinya. Yang ketiga, jawazul ghusli lirrajuli wal mar'ati min ina'in wahidin ghorfan bil yadi. Kebolehan, bahkan kesunahan bagi seorang suami dan istri mandi bareng min ina'in wahidin, dengan menggunakan satu bejana yang sama, dengan tangan, bil yadi, dengan tangan. Ini pernah Rasulullah melakukannya dengan istri beliau, mandi bareng dengan menggunakan tangan. Itu boleh. Bahkan di sini lil amri katanya, ada perintah, berarti ada kesunahannya. Kemudian yang keempat adalah an-nahyu fil hadits lit tanzih. Larangan tadi pada hadis ini adalah lit tanzih. Jadi larangan itu ada dua perbedaan, ada dua pembagian. Yang pertama an-nahyu lit tanzih, yang kedua an-nahyu lil karohah. Larangan yang
bisa mendekati keharaman dan larangan yang mendekati kemakruhan. Contoh yang gampang saja begini. Ketika makruh atau nahyu lil karaha, misalkan kita merokok. Merokok ini makruh hukumnya. Ketika rokok itu tidak memudaratkan bagi orang yang merokok dan orang yang di sekeliling kita atau orang yang berkaitan dengan kita. Itu nggak ada ngaruh. Walaupun kita beli rokok, misalkan anak istri kita di rumah itu biasa-biasa saja. Itu namanya karah, makruh, bisa biasa saja. Tapi ketika rokok itu menyebabkan nafkah yang kita berikan kepada istri itu berkurang, jatah dari istri kita misalkan satu hari jatahnya 50.000. Nah, ketika kita mau kasih istri kita 50.000, kita belum beli rokok. Akhirnya uang yang 50.000 jatah untuk keluarga kita, nafkah wajib itu kita potong 5.000 buat beli rokok. Nah, yang 5.000 itu menjadi an-nahyu litanzih namanya. Mendekati keharaman. Kenapa? Karena nafkah yang wajib sudah sudah dipotong oleh rokok tadi itu. Atau begini. Ketika kita merokok, orang sekitar kita jadi sakit. Kita sih nggak apa-apa yang ngerokok. Tapi begitu kita ngerokok, anak kita sakit. Gara-gara dia mencium bau rokok. Maka rokok itu adalah an-nahyu litanzih namanya. Karena menyebabkan kemudaratan bagi orang lain. Apalagi bagi diri sendiri. Itu. Ataupun misalkan ada hal-hal yang kita makan yang makruh, yang berbau. Misalkan pete, jengkol, bawang merah, atau bawang putih. Itu makruh hukumnya. Tapi ketika tidak ada kemudaratan bagi diri kita dan orang lain. Tapi ketika kita makan jengkol atau bawang atau pete misalkan, begitu kita ngomong atau ceramah atau kita misalkan sholat, kemudian kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bau mulut kita itu menyebabkan orang di samping kita jadi batal sholatnya. Waduh, bau sekali. Ataupun ini orang kok mulutnya bau sekali. Itu kehusuan orang itu terganggu, maka menyebabkan makruh atau an-nahyu litanzih namanya. Makanya hati-hati. Jangan kita berpikir bahwa sesuatu yang makruh itu ya makruh nih boleh. Berarti boleh, artinya enggak ada dosa gitu. Nah, ketika terjadi hal seperti itu, maka lebih baik kita tinggalkan. Ketika Rasulullah melarang, walaupun tidak mengatakan haram, ya tidak mengatakan haram, ini an-nahyu, ya larangan ini bukan haram, artinya boleh kita lakukan, boleh. Tetapi hati-hati sekali ketika larangan itu litanzih. Kedekatannya hampir keharaman, larangannya itu hampir mendekati keharaman gitu. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, dua hadis tadi sudah kita bahas. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas ini mendapatkan hikmah untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan mudah-mudahan bisa dipahami dengan sebaik-baiknya, dan kita akan akhiri pembahasan kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Mari kita sama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian sesi kedua ini sudah kita bahas tentang 2 hadis. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas dapat kita pahami bersama dan kita amalkan ketika kita berwudu, ketika air tersebut berubah 3 sifat salah satunya. Apabila air itu kurang dari 2 kulah, maka air itu akan menjadi najis apabila tercampur dengan najis. Dan apabila tercampur dengan sesuatu yang suci, maka air tersebut menjadi air yang mustakmal atau tidak boleh dipakai untuk berwudu atau mandi atau membersihkan kotoran. Hanya boleh dipakai untuk minum, makan, ya mungkin mencuci pakaian yang tidak terkena najis itu boleh, ataupun untuk siram tanaman boleh, atau untuk yang tidak untuk ibadah itu boleh. Demikian pembahasan kita. Insyaallah kita akan lanjutkan hadis yang kelima. Ini masih tentang air, namun nanti ada hubungannya dengan junub. Dengan junub dan membuang air kecil di dalam air atau di air tersebut. Insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.